Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin abang dan kakak. Perkenalkan, nama saya Christiana Tamunan dengan NIM 0805 1282 32863 dari kelas L1. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai valuasi ekonomi dari praktikum STK. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian dasar dari valuasi ekonomi itu sendiri. Valuasi ekonomi bisa diartikan sebagai sebuah upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan juga jasa yang akan dihasilkan oleh sumber daya alam dan juga lingkungan. Nilai ini bisa berupa nilai pasar atau yang bisa disebut dengan market value dan maupun nilai non pasar atau disebut dengan non market value. Contohnya, misalnya itu adalah ikan yang ditangkap nelayan memiliki nilai pasar yang jelas karena bisa diperjualbelikan. Namun, ekosistem laut yang sehat yang mendukung keberlangsungan ikan tersebut memiliki nilai non-pasar yang juga sangat penting, walaupun tidak selalu terlihat dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Kemudian, selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari valuasi ekonomi. Tujuan utamanya itu adalah untuk mendorong keseimbangan antara konservasi sumber daya alam dan juga dengan pembangunan ekonomi. Jadi, apabila valuasi ekonomi tidak hanya bicara soal angka ataupun harga, tetapi juga untuk meningkatkan apresiasi dan juga kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Dengan adanya valuasi ekonomi ini, kita bisa dapat menunjukkan bahwa menjaga sumber daya alam juga memiliki nilai nyata bagi kesejahteraan kita. Baik, di sini saya akan menampilkan sedikit ilustrasi dari video yang sudah saya cari mengenai tutorial perhitungan valuasi ekonomi ekosistem pesisir, yang mana bisa kita lihat di sini kerangka valuasi ekonomi jasa ekosistem. Yang pertama itu ada di struktur dan proses ekosistem, yang dimana akan menjadi nilai ekologi atau IV berdasarkan keberlanjutan juga ekologinya, yang dimana berkesinambungan juga terhadap nilai sosial budaya atau SCV berdasarkan keamanan persepsi dan juga budayanya. Kemudian di sini fungsi-fungsi ekosistem, yang dimana pertama itu pengaturan, kedua itu habitat, dan ketiga itu ada produksi informasi, yang dimana akan menghasilkan barang dan juga jasa terhadap ekosistem tersebut. Yang dimana nilai ekonomi ini juga akan berdasarkan ke efisiensi dan efektivitas biaya, yang kemudian akan menghasilkan total nilai, yang dimana proses pembuatan keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan dan pengukuran pengelolaannya. Yang dimana di sini permasalahan bagi agregasi juga dan pembuatan nilai yang berbeda dari proses pembuatan keputusan menjadi sebuah isu yang penting. Kan dalam bentuk rupiah, seperti nilai mangrove penghasil karbon atau nilai mangrove sebagai tempat asuhan larva. Nantinya nilai-nilai rupiah dari setiap jasa ekosistem ini akan menghasilkan nilai total atau hasil valuasi total. Nah, di sini juga kita bisa lihat bagaimana yang pertama itu harga pasarnya, yang dimana teknik change in productivity privatnya itu, yang kedua ada nilai pengeluaran langsungnya, dan ketiganya itu nilai pasar implisit, dan yang keempat itu nilai pengeluaran implisitnya, dan yang kelima itu ada artificial market, dan juga yang terakhir itu adalah non-WTP-nya. Mungkin ini adalah skema yang dari termudah ke tersulitnya, yang dimana tidak menjadi perhitungan di valuasi ekonominya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali sedikit mengenai definisi umum dan juga komponennya. Secara garis besar, valuasi ekonomi lingkungan atau nilai ekonomi total yang sering disebut dengan total economic value terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu adalah nilai guna, yang dimana nilai ini bermanfaat langsung yang bisa kita peroleh dari sumber daya alam. Yang kedua itu adalah non nilai guna, yang dimana yaitu manfaatnya tidak langsung atau manfaat jangka panjang yang meskipun tidak bisa kita rasakan sekarang tapi memiliki arti yang penting. Kemudian untuk mengukur valuasi ekonomi itu sendiri ada beberapa metode yang biasa kita digunakan seperti yang sudah dijelaskan dalam video tadi juga. Yang pertama adalah metode harga pasar. Harga pasar konvensional atau conventional market value.
yang dimana kita menilai langsung dari harga yang berlaku di pasar. Kemudian yang kedua adalah metode pasar pengganti atau surrogate market, yang menilai berdasarkan barang atau jasa pengganti yang memiliki keterkaitan. Yang ketiga itu adalah metode simulasi pasar atau hypothetical simulate market, yang dimana itu membuat simulasi seolah-olah pasar yang memperdagangkan jasa lingkungan. Dan yang terakhir itu adalah metode lain seperti misalnya itu metode transfer keuntungan yang benefit transfer serta metode partisipatory di mana masyarakat turut terlibat dan menentukan nilai sumber daya alam melalui participatory economic valuation-nya. Nah, terakhir mungkin kita dapat mengetahui apa itu keunggulan dari valuasi ekonomi itu sendiri, di mana valuasi ekonomi terhadap manfaat dan dampak pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat penting untuk mendukung proses pengambilan kebijakan. Misalnya, dalam sektor perikanan, data valuasi ekonomi bisa menjadi dasar untuk merumuskan aturan tangkap, kemudian zona konservasi atau pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tapi juga mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Mungkin dengan bisa disimpulkan bahwa valuasi ekonomi adalah sebuah jembatan yang dimana ia menghubungkan aspek ekologi dengan aspek ekonomi. Dengan memahami nilainya, kita bisa menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam izin abang dan kakak.